Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Shalom, welcome to NDC Youth Online Service. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita nggak fokus sama handphone kita lagi, nggak fokus sama games kita lagi, melainkan kita fokus sama firman Tuhan. Dan saya percaya kalau firman Tuhan akan mengubah hidup kita. Setelah firman Tuhan nanti, jangan kabur, kita akan Zoom bersama circle kita. See you, enjoy the service, God bless you. Shalom NDC Youth, we're back. Hari ini gimana kabarnya kalian? Aku sangat senang, sangat excited bisa ketemu kalian hari ini teman-teman semua yang ada di rumah. Dan terlebih lagi aku happy banget karena hari ini kita bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hati kita mau satu dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami hari ini boleh beribadah kembali secara online. Kami tahu, kami rindu menyatakan bahwa kasih setia Tuhan besar dalam hidup kami, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan memuji menyembah-Mu, biarlah Tuhan hatimu boleh disenangkan. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Sama-sama tepuk tangan semua yang ada di rumah, come on. Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Come on! This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Sing it out. From the start, here we are to collide with your love. Amen. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Everybody sing it out. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Sing, this is our time, come on. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. Come on! This is our time, this is our
sebentar lagi kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Aku mau ajak teman-teman semua buat kita siapkan hati kita. Kita mau menaikkan satu pujian ini. Kami percaya janji-Mu yang ajaib Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Kita mau katakan sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau yang mengerti Tuhan, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya
Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh mengikuti online service Endless Youth untuk minggu ini. Kami berdoa Tuhan supaya Kau memberikan kami konsentrasi, memberikan kami fokus, supaya kami benar-benar mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan, biar aku bisa menggunakan kata-kata yang jelas, menggunakan kata-kata yang tepat ya Tuhan, sehingga pesan yang ingin Kau sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan aku percaya Tuhan selalu menyertai kita dan keluarga kita bahkan di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, aku mau ngucapin congratulations buat teman-teman yang ada di kelas 3 SMA dan 3 SMK yang baru aja menerima pengumuman kelulusan dari sekolah kalian masing-masing. Congratulations guys, well done, kalian sudah melewati hurdle yang begitu berat. Mungkin kedepannya akan lebih berat lagi, tapi aku percaya ketika kita sungguh-sungguh berusaha dan berserah sama Tuhan, maka Tuhan pasti akan memampukan kita semua. Amin. Nah, hari ini melanjutkan tema besar dari Endless Youth pada bulan Mei, yaitu Who's the Judge? Aku akan membawakan sebuah sharing firman Tuhan dengan judul The Full Story. Nah, apa sih itu The Full Story maksudnya? Sebelum kita mulai, kita mau sama-sama baca beberapa quote berikut ini. Aku bacain ya. Pertama, they cannot judge me because they don't know me. Yang kedua, jangan biarkan diri kamu dijudge oleh orang-orang yang tidak mengenal kamu. Mungkin kalian pernah mendengar ini, mungkin quote-quote ini terasa familiar buat kalian. Mungkin kalian pernah baca di Instagram, Pinterest. Dan kalau dipikir-pikir, direnungkan baik-baik, sebenarnya perkataan ini benar banget guys. Logikanya, mana bisa sih seseorang menghakimi orang lain secara sepihak ketika mereka bahkan nggak tahu the full story seperti apa, cerita lengkapnya seperti apa, cerita yang benar-benar asli tanpa dibumbu-bumbuin itu seperti apa. Pernah nggak sih kalian mengalami hal ini? Kalian ada di posisi orang yang dihakimi oleh orang-orang sekitar kalian. Ketika kalian mengalami satu masalah, kemudian kalian pasti berharap disupport gitu ya. Tapi malah dihakimi abis-abisan sama orang-orang sekitar kalian. Seperti teman, saudara, keluarga mungkin. Nah, masih mending kalau kita emang masih benar-benar bersalah gitu dalam hal ini. Tapi seringkali kasusnya adalah kita nggak melakukan apa yang orang lain itu katakan. Kasusnya adalah kita nggak benar-benar melakukan itu gitu. Atau pernah nggak kalian ada di posisi yang menghakimi orang lain? Padahal kalian nggak tahu cerita lengkapnya seperti apa, the full story-nya seperti apa. Kalian cuma dapat informasi dari gosip atau rumor yang beredar, dan kalian sebenarnya nggak tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Gitu. Di sesi kali ini, kita akan sama-sama bahas betapa pentingnya untuk mengetahui the full story sebelum kita berkomentar atas hidup orang lain. Dan yang kedua, kita juga akan bahas gimana sih caranya menanggapi orang-orang yang menghakimi kita dengan tidak adil. Now, without further ado, let's go with point number 1. Oke, point number 1. Mengapa kita tidak boleh saling menghakimi sebelum tahu the full story? Nah, sebelum kita masuk ke dalam poin yang berikut ini, kita sama-sama saksikan satu video singkat berikut ini. That's a really pretty drawing you got there. That's a really pretty drawing you got there. Hey, listen. I was just complimenting your drawing. I'm not a creep that's trying to get at you or anything. Girls these days, you think every guy is after you. You all have so much attitude, it's ridiculous.
Oke, kita udah sama-sama nonton video singkatnya. Nah, di sesi minggu lalu yang dibawakan oleh Ci Jesslyn, kita udah belajar bahwa menghakimi orang lain itu adalah tindakan yang tidak benar. Apalagi ketika kita menghakimi dengan salah, karena kita nggak tahu the full story-nya. Akhirnya kita double salahnya, guys. Ketika orang melakukan kesalahan, udah pasti ada alasan di balik itu, yang mungkin kita nggak tahu. Mungkin ada pengaruh dari keluarganya, ada pengaruh dari situasi yang kita gak tahu sama sekali yang udah terjadi di belakang kita. Bisa jadi kan? Kayak contohnya di video yang tadi deh. Si cowok berasumsi kalau si cewek itu nyuekin dia. Padahal si cewek itu sebenarnya tuli. Dan dia gak bisa dengar apa yang si cowok itu katakan. Akhirnya si cowok itu marah-marah. Dan ketika dia tahu kalau si cewek itu tuli, cowok itu nyesel setengah mati. Nah, siapa sih yang tahu cerita lengkapnya? Yang tahu cerita lengkapnya itu cuman Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai manusia nggak boleh menghakimi sesama kita sebenarnya. Ketika kita membesar-besarkan suatu masalah yang kita nggak pahami, itu artinya kita sotoy, kita sok tahu. Dan Alkitab punya satu ayat yang ngomongin tentang orang yang sok tahu. Kita sama-sama baca yuk di 1 Timotius 6 ayat 4-5. Aku bacain ya. Ia adalah seseorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Aku yakin banget kita gak mau jadi orang yang seperti ini. Bersikap so tahu pada akhirnya hanya membuat masalah makin besar, makin runyam. Apalagi kalau ditambah-tambahin atau dibumbu-bumbuin lagi. Ibaratnya kayak lagi main game relay message. Di mana orang yang pertama dikasih satu kata atau kalimat, kemudian dia harus peragain ke orang kedua, dan orang kedua peragain lagi ke orang ketiga, dan seterusnya, dan orang yang terakhir harus menebak apa sih kata atau kalimat yang dikasih tahu ke orang yang pertama itu. Seringkali kasusnya, yang di belakang salah, karena yang di tengah-tengah itu nge-relay message-nya dengan ditambah-tambah atau dikurang-kurangin, diperagakan dengan gerakan-gerakan yang sebenarnya nggak perlu atau mungkin dikurangin, akhirnya artinya jadi beda gitu kan, akhirnya semua jadi salah. Oke, nggak cuman itu, ketika kita menghakimi orang lain di depan orang yang sebenarnya tahu cerita asli seperti apa, coba kalian bayangin deh, gimana pikiran orang itu tentang kita. Ya mungkin kalau misalnya kasusnya kecil paling kita diketawain, tapi kalau masalahnya gede, kita bisa ribut juga sama orang itu, kita bisa ribut sama banyak orang. Gitu guys. The best you can do adalah no comment. Janganlah kita menghakimi orang lain, apalagi ketika kita nggak tahu the full story-nya. Karena hal ini hanya akan bikin hubungan kalian dengan sesama menjadi gak baik. Gitu ya guys ya, itu poin yang pertama. Oke, poin yang kedua. Gimana kalau kita dihakimi? Gimana kita menanggapi orang-orang yang menghakimi kita tanpa tahu the full story-nya kita? Caranya cuma satu guys. Kita harus mengikuti sikap Yesus ketika ia dihakimi. Mungkin kalian bertanya-tanya, gimana caranya kita merespon ketika kita justru sedang dihakimi oleh orang lain? Well, yang pertama harus kalian tahu adalah kalian itu benar atau salah. Kalau misalnya kalian berbuat kesalahan, dan mungkin orang-orang sekitar kalian itu menjudge kalian, menghakimi kalian, itu mungkin adalah sebuah konsekuensi yang harus kamu tanggung ketika kamu melakukan kesalahan itu. Tapi jangan lupa, Tuhan pasti sudah mengampuni kesalahan kamu, dan kesalahan itu jangan diulangi lagi. Kita harus benar-benar bertobat guys. Dan untuk teman-teman terdekat kamu atau keluarga kamu yang masih memberikan kamu kesempatan untuk memperbaiki diri, now you know, kalau mereka adalah your true friends in life. Kalian gak boleh ngerusak kepercayaan mereka. Tapi kalian harus jujur sama mereka dalam segala hal. Seperti dikatakan di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jagalah kepercayaan mereka. Jujur sama mereka. Karena merekalah yang akan selalu ada untuk mensupport kalian. Seperti itu ya guys ya. Nah, tapi kalau kasusnya kalian dihakimi untuk sesuatu yang tidak kalian lakukan, seperti apa? Jawabannya cuma satu. Biarkan Tuhan yang menghakimi.
Yuk kita sama-sama baca di Matius 10 ayat 26 sampai 27. Dikatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. This is so powerful, guys. Sesuatu yang tertutup akan terbuka, termasuk kebenaran yang tertutup. Percaya deh, Tuhan pasti akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang benar. Dan Tuhan Yesus juga pernah loh diadili secara tidak adil. Dia dihakimi, dia bahkan tetap dinyatakan bersalah, disiksa, kemudian dijatuhkan hukuman mati. Tapi yang menarik adalah cara tenang Yesus dalam merespon mereka yang menghakimi dia. Dan caranya dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Seperti itulah seharusnya respon kita ketika kita dihakimi oleh orang lain. Kita harus serahkan kepada Tuhan yang menghakimi pasti dengan adil. Tuhan adalah hakim yang adil, guys. Seperti itu. Nah, kesimpulan hari ini kita udah belajar 2 hal. Yang pertama, tanpa mengetahui the full story, kita pasti menghakimi dengan salah. Menghakimi aja udah gak boleh, apalagi hakimin dengan salah. Kita gak punya hak untuk menghakimi orang lain. Apalagi ketika kita nggak mengetahui the full story atau cerita lengkap dari orang itu. The best we can do adalah no comment. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti sikap Yesus ketika dihakimi. Hadapi dengan tenang, berserah sama Tuhan, seperti yang Yesus lakukan ketika ia dihakimi. Dan kita percaya bahwa sesuatu yang tertutup akan terbuka, termasuk kebenaran yang tertutup. Percaya deh, Tuhan pasti memberikan pembelaan untuk kita semua yang benar. Gitu guys. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini untuk sharing firman yang telah dibawakan. Kami belajar sesuatu ya Tuhan, bahwa kami gak boleh menghakimi orang lain dengan salah. Kami gak boleh menghakimi orang lain tanpa tahu the full story-nya. Dan bahkan kami gak boleh menghakimi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan ketika Kau memberikan kami tips-tips mengenai gimana cara meresponi orang-orang yang menghakimi kami. Dan kami tahu ya Tuhan, kami harus tenang dan kami harus berserah pada Engkau saja Tuhan, karena kebenaran yang pasti akan dibukakan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan syukur. Biarlah hari ini kami telah belajar sesuatu, dan kami tahu ya Tuhan, Kau akan melindungi hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke guys, thanks for today. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan Circle. Jangan kabur, biar kalian bisa sharing dengan teman-teman kalian. Have fun guys, God bless you.